bertepatan hari ini tanggal 1 Sya'ban. Mudah-mudahan dengan masuknya kita pada bulan Sya'ban, Allah akan terus dan terus membuka jalan berkah untuk hidup kita. Allah membukakan jalan kemudahan untuk hidup kita. Allah memberikan karunia rahmatnya untuk kehidupan kita, dan dipanjangkan umur kita sampai masuk pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan tafsir Al-Quran Surah Al-Fajr, seiring berpindahnya bulan dari Rajab ke Sya'ban, maka berubah pula amalan yang harus kita laksanakan. Bulan Rajab, Sayyidina Hasan meriwayatkan daripada kakeknya, yaitu baginda Rasul, bahwa Rasul berkata, Rajab wa syahrullah, wa Sya'ban wa sahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab merupakan bulannya Allah, Sya'ban merupakan bulanku, dan Ramadan merupakan bulan untuk umatku. Jadi 3 bulan ini amalnya berbeda. Bedakan amalnya. Kalau bulan Rajab diklaim bulan milik Allah, maka yang harus kita lakukan di saat masuk pada bulan Rajab, Rasul mencontohkan, kemudian para ulama usholihin menganjurkan masuk bulan Rajab karena itu adalah bulan yang digenggam oleh Allah, diklaim oleh Allah, maka kita perbanyak beristighfar, minta ampun kepada Allah sepanjang bulan Rajab kemarin dengan doa Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi, ya Tuhanku, ikfirli, ampunkan dosa-dosa aku, warhamni, tuangkan kasih sayangmu untukku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Sepanjang 1 bulan, di sepanjang bulan Rajab kemarin kita menggulirkan istighfar tersebut, pagi pada subuh, sore pada maghrib. Maka semoga dengan berakhirnya bulan Rajab dan istighfar yang sudah kita bacakan sepanjang bulan Rajab akan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Di samping banyak istighfar, perbanyak tasbih di bulan Rajab, mensucikan, yang mengklaim Rajab itu dimiliki oleh Allah. Begitu juga mengajukan permohonan kepada Allah untuk minta keberkahan, baik dari rezeki, baik dari kehidupan, baik dari kesehatan, baik dari keluarga ataupun keimanan dan keislaman kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Udah selesai bulan Rajab. Hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Berubah yang harus kita lakukan. Apa Ustadz yang harus sekarang saya lakukan di saat masuk hidup saya ke bulan Sya'ban? Sesuai dengan pernyataan Nabi, Sya'ban huwa syahri, Sya'ban merupakan bulanku. Nabi mengklaim bahwa Sya'ban ini merupakan bulan milik Nabi, bulan bagian milik aku, jatah aku, kata Nabi. Nah, maka karena ini bulan diklaim oleh Nabi, prioritas Nabi memprioritaskan di bulan Sya'ban ini, maka kita akan masuk di bulan Sya'ban ini ke wilayah Nabi. Maka yang paling harus kita lakukan dan paling kita perbanyak di bulan ini, salah satunya adalah bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Karena kita sekarang masuk kepada wilayah Nabi. Kemarin Rajab, wilayah Allah, mengklaiman Rajabnya istighfar, minta ampun, minta berkah. Sekarang masuk kepada wilayah Nabi, maka kita
perbanyak untuk memuliakan dan mengagungkan baginda Rasul dengan bersolawat. Ustaz, solawat apa yang harus dilakukan atau dibaca oleh kami sepanjang bulan Rajab ini? Terserah, tidak ada suatu ketentuan solawat apa yang kudu dibaca. Yang penting baca solawat. Kalau boleh saya anjurkan, solawat yang apabila kita baca akan menyebabkan Rasul memberikan syafaat kepada kita, dan dengan sebab kita baca terus dan terus akan menghantarkan sampai pada hajat dan keinginan kita. Jadi sholawat yang satu kali kita baca ataupun satu kali kita amalkan bisa menggapai syafaat, bisa menggapai hajat. Ada emang Ustaz sholawat yang seperti itu? Ada. Dan dibandingkan dengan sholawat-sholawat yang lainnya, sholawat ini adalah paling dahsyat. Kenapa? Karena sholawat yang muncul ada di muka bumi ini, sholawat ini adalah sholawat yang pertama kali diucapkan oleh makhluk Allah. Sholawat apa? Sholawat yang pertama kali diucapkan oleh makhluk Allah, yaitu sholawat Jibril. Sholawat apa? Sholawat Jibril. Kalau sholawat-sholawat yang lain disusun di bumi, digulirkan di bumi. Tapi yang namanya sholawat Jibril munculnya di langit. Dan ini sholawat yang pertama kali ada sebelum orang yang dipujinya, orang yang dipujanya, orang yang didoakannya ada. Ini sudah disolawati. Disebutnya sholawat Jibril. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena ini sholawat yang diucapkan oleh malaikat Jibril di saat Nabi Allah Adam alaihissalam mau menyentuh Siti Hawa di dalam surga. Siti Hawa dihadirkan oleh Allah di dalam surga. Setelah Nabi Adam sendirian tertidur, maka Allah mengambil tulang rusuk yang ke-19-nya yang kiri dipatahkan, dijadikan dan ciptakanlah untuk menemani Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Pas Nabi Adam bangun sudah ada perempuan cantik. Nabi Adam PDKT. PDKT. Deketin yang namanya Siti Hawa. Kalau sekarang mah kenalan dan yang lainnya. Tapi di saat Nabi Adam mau menyentuhnya, kata Adam, hentikan Adam. Diteriakin, jangan, haram hukumnya sebelum kau berikan mahar untuk Hawa tersebut. Bingung Nabi Adam, dilarang begitu keras. Hentikan Adam, jangan, haram kau sentuh sebelum kau berikan maharnya. Kan bingung, manusia pertama dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka malaikat Jibril mendekati Adam, dibisikin ke telinga Nabi Adam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, dan ucapkan olehmu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengucapkan tuh kalimat tersebut.
Nabi Adam mengucapkan kalimat tersebut, yang kita kenal sekarang kalimat itu dengan sholawat, karena mendoakan kepada baginda Rasul. Maka halallah Siti Hawa disentuh oleh Nabi Adam. Nah, ini sholawat yang bisa mengubah sesuatu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Tuh, dengan ucapan sholawat. Nabinya belum ada, tapi sudah ada sholawatnya. Dahsyat sekali ini sholawat. Dan kenapa ini sholawat disebut oleh kita semuanya sholawat Jibril? Karena sholawat ini yang lagi-lagi dibaca oleh Jibril di saat malaikat Jibril menunggu penjemputan ruh baginda Rasul oleh malaikat Ijrail. Di saat ruh Nabi akan diambil oleh malaikat Ijrail, Ijrail ngajak kepada Jibril, Jibril, ayo ikut, aku diperintahkan untuk menjemput ruh sahabatmu. Kata Jibril, aku gak kuasa menyaksikan sahabat aku harus melepaskan daripada ruh ataupun nyawanya. Kamu saja Ijrail, aku tunggu di langit pertama beserta para malaikat yang lain. Nah, sepanjang malaikat Jibril menunggu kedatangan Ijrail membawa ruh baginda Rasul ke langit, maka Jibril sepanjang penantian itu bersolawat. Nah, solawatnya yang tadi dibaca, apa bunyinya? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbanyak. Ini sholawat pertama kali ada dari makhluk alam semesta ini. Makanya sholawat ini paling dahsyat untuk dibaca dan untuk mengejar hajat. Saya lihat, saya baca dari para ulama menetapkan sholawat Jibril ini begitu kuat. Kalau kita amalkan, kalau kita ambil maunah karomahnya untuk mengejar hajat kita. Silakan yang punya hajat, yang punya niat, yang punya keinginan, baca sholawat Jibril ini. Jumlah dibacanya sebanyak 3.333 kali. Insya Allah hajatnya Allah akan kabulkan. Usaha ingin kebuka jalan berkahnya, bismillah, masuk ke wilayah Nabi sekarang, baca sholawat untuk memuliakan Nabi, plus kita minta kemuliaan pada Allah dengan karamah sholawat ini supaya usaha mencapai berkah. Sehari atau sebulan, Pak? 3.300 sehari atau sebulan? Sehari. Nawar lagi. Sehari baca. Boleh sekaligus, sekali dudukan. Ya paling 45 menitan dah duduk. Boleh hanya dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh digabungkan dengan kalimat berikutnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau digabungkan sholawat dan salamnya komplit. Sallallahu ala Muhammad boleh, walaupun sallallahu Muhammad tidak sampai sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Bismillah yang punya hajat. Jodoh yang belum kunjung tiba, baca sholawat Jibrilnya. Silakan. Kemudian
karunia Allah kita harus jemput dengan ikhtiar kita. Namanya ini ikhtiar bumi. Maaf, ini ikhtiar langit. Kudu digabung dengan ikhtiar bumi. Maka akan klop hidup kita kalau hanya ikhtiar bumi doang, ngandelin otot tenaga, ngandelin otak kecerdasan. Itu yang akan kita dapatkan ya sesuai dengan kecerdasan kita, sesuai dengan kuatnya tenaga kita. Tapi kalau digabung dengan usaha langit, doa, amal soleh, maka daripada yang namanya amal bumi ini akan mengembang dan akan menjadi berkah, karena amal langit yang membuat berkah. Nah, sholawat, doa, amal soleh ini adalah amalan langit supaya hidup kita kebuka jalan berkah. Karena ini masuk bulan Sya'ban, Sya'ban diklaim bulannya Nabi, maka kita masuk ke wilayah Nabi, sholawat. Model kalau saya bimbing jemaah haji, bimbing jemaah umroh, di saat menuju Madinah, mau masuk ke perbatasan Madinah itu, Bidayatul Haram, maka diajak jemaah untuk bersolawat. Jemaah bangun, ini akan masuk tanah haram Madinah, masuk ke wilayah Nabi, maka kita bersolawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Karena kita memasuki wilayah Nabi, Madinah. Nah, kita tidak masuk ke tempat wilayah Nabi, tapi masuk kepada wilayah makom Rasulullah, makom Nabi dari sisi zaman waktu, yaitu bulan Sya'ban. Perbanyak sholawat, insya Allah. Nah, ini sedikit untuk menyambut daripada bulan Sya'ban. Di samping kita bersolawat, perbanyak taubat, perbanyak amalus sholih wal amalul khair, untuk mengisi buku catatan akhir kita yang akan diganti di pertengahan Sya'ban, supaya catatan buku amal kita berakhir husnul khatimah. Bersihkan dengan bertobat di akhir Sya'ban ini, di awal Sya'ban, karena pertengahan Sya'ban akan diganti buku catatan kita selama 1 tahun. Bersihkan yang tidak baiknya, isi dengan amalul khair, perbuatan-perbuatan baik, isi pula dengan amalus soleh, perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah berakhir buku amal kita dalam keadaan catatan husnul khatimah. Amin. Maka kalau husnul khatimah, pas dijemput, diambil tuh buku oleh para malaikat, diangkat ke langit, maka melintas di 7 lapis langit. Semua penghuni langit kaget dan merasa kagum dengan buku yang melintas. Buku siapa itu? Maka disebutkan oleh pembawa buku, malaikat yang pembawa buku, oh, catatan buku amalnya si Anu, umpamanya catatannya Muhammad Fahmi, Jalan Tali. Semua penghuni langit itu mendoakan daripada orang yang punya buku, maka akan berkah hidup ke depan. Tapi kalau itu buku tidak diangkat ke langit, pasti akan dilemparkan ke 7 lapis bumi, ke dalam 7 lapis bumi. Kenapa? Karena itu buku banyak yang busuknya, banyak yang baunya, banyak maksiatnya. Tidak diangkat ke langit, tapi dilemparkan ke dalam 7 lapis bumi. Bus! Bumi pertama gak mau nerima, karena ini buku isinya terlaknat. Kedua, ketiga, keempat, amblas sampai ke 7 lapis bumi. Emang ada kehidupan Ustaz di bawah 7 lapis bumi? Ada. Di saat iblis dilemparkan dari surga oleh Allah, keluar dari surga, karena iblis itu laknatullah. Iblis itu dilaknat oleh Allah. Sampai di bumi, bumi gak mau ketempatan makhluk yang dilaknat, takut bumi kena laknat. Tembus ke bumi kedua, gak mau nerima juga, takut kena laknat.
Ke bumi ketiga gak nerima, takut kena laknat. Bumi keempat sampai ke-7 kamu nerima, amblas ke bawah 7 lapis bumi. Akhirnya iblis menemukan tempat di bawah 7 lapis bumi yang disebut alamul zulmi, alam kegelapan yang tidak ada cahaya setitik pun. Disitulah iblis dan setan berkembang biak dan menyusun strategi untuk mencelakakan keturunan Adam manusia. Nah, buku kita kalau akhir cerita buruk akan dimasukkan ke dalam 7 lapis bumi, maka ditangkap oleh para iblis dan setan. Senang mereka. Kenapa? Udah ada tanda-tanda siapa calon-calon teman di neraka nanti. Makanya pastikan bersihkan kesalahannya dengan bertobat di awal Syaban ini. Isi itu akhir buku catatan kita dengan amalul khair, amal yang baik. Sholat, puasa sunnah, baca Quran, wirid, dikir, itu amalul khair. Isi dengan amalul sholih, perbuatan baik yang bermanfaat untuk orang lain. Bersedekah, bantu orang yang lemah, santunin tu yatim, punya tenaga, bantu orang lain yang butuh bantuan dengan tenaga, itu namanya amalul sholih. Maka insya Allah buku akhir catatan kita akan berakhir dalam keadaan husnul, maka diangkat ke langit. Kalau diangkat ke langit, maka akan didoakan oleh penghuni langit, insya Allah hidup berikutnya kita akan makin berkah. Nah, ini untuk menyambut daripada datangnya bulan Sya'ban, yang insya Allah kita 1 bulan ke depan akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu bulan untuk umatku. Maka beda lagi kalau kita masuk Ramadan. Saatnya action kita di bulan Ramadan. Saatnya kita berbuat, saatnya kita bertindak, saatnya kita beraksi di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan milik kita. Itu. Bulan Rajab diklaim milik Allah, banyakin istighfar. Bulan Syaban diklaim milik Rasulullah, banyakin sholawat. Ramadan bulan untuk umatku, maka disitulah kita melakukan aksi sehebat mungkin untuk mendapatkan kemuliaan bulan di bulan Ramadan, kan itu bulan milik kita. Insya Allah semuanya sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin.